sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi beberapa suku pedalaman juga berlaku bagi suku Lauje. Tidak hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga tempat pertahanan diri yang sempurna. Getahnya kental sekali, langsung ngalir banyak. Ini seperti getah karet ya, tapi tidak boleh kena tangan ya. Nah ini getah pohon lalit ini merupakan salah satu senjata atau racun untuk ditaruh di sumpit. Ini salah satu senjata tradisional untuk berburu masyarakat dari suku Lauje. Ini kita tampung dulu getahnya yang banyak, lalu ntar kita bikin sumpitnya. Pohon hutan primer yang termasuk dalam famili Moraceae ini memiliki getah kental dan lengket. Secara bertahap, getah dari tumbuhan yang biasa dikenal dengan pohon ipoh ini mereka sadap layaknya proses pengambilan getah pada pohon karet. Senjata sumpit merupakan senjata andalan bagi beberapa masyarakat pedalaman. Senjata tradisional yang mengandalkan kekuatan dari racun pada anak sumpit ini memiliki tingkat keampuhan dan keakuratan yang cukup tinggi, hampir setara dengan senapan mesin modern. Keistimewaan dari senjata yang nyaris tanpa suara ini bisa menembak sasaran atau hewan buruan hingga radius sekitar 30 meter. Sehingga tak heran jika senjata tradisional ini tetap dipertahankan dan dipergunakan oleh masyarakat Lauje sebagai alat perburuan andalan. Ini saya baru jadi satu, Bapak sudah dapat banyak. Ini yang kita bikin peluru dari sumpitnya. Sumpitnya itu semua terbuat dari bambu. Pelurunya ini, atau orang sini bilangnya laja, itu nanti ujungnya yang paling runcing ini baru nanti kita kasih getah lalit atau racunnya. Nah, sementara kita bikin pelurunya, bapak yang itu tuh sedang bikin sumpitnya. Jadi terbuat dari bambu juga, panjangnya sekitar 2 meter. Itu sengaja dihangat-hangatin atau dipanasin itu agar bambu-bambunya menjadi lebih panjang. Maksudnya bukan panjang ya, lebih lurus. Nanti kalau sudah bagus, sudah lurus, ada proses selanjutnya. Ini agak lama memang cara pembuatannya. Jadi kita bikinnya memang harus rame-rame biar cepat jadinya. Kering semua ini Bapak. Kering. Kita bakar sate tanpa daging ini. Racunnya sudah nempel semua di peluru. Tapi ternyata tingkatan racun itu beda-beda. Kalau yang ini yang kita ambil ini termasuk getah racun yang tingkatannya yang rendah, itu yang kedua. Tapi yang lebih tingginya ini ada nih Bapak. Mana Pak? Ini ya. Udah nyimpen di wadahnya. Pelurunya yang pakai racun yang tingkat pertama. Megangnya harus hati-hati. Lihat yang baru. Beda kan? Ini yang ini getahnya lebih tebal. Tuh. Ini harus hati-hati nih, jangan sampai kesentuh sama tangan. Kalau kesentuh, kita harus langsung dicuci tangannya bersih-bersih ya Bapak. Soalnya takutnya kalau megang kena tangan, megang-megang mulut, muka, mata, aduh itu bahaya sekali. Kalau ini ditembakkan ke binatang, dia efek matinya sampai berapa menit Bapak? Ada setengah jam? Langsung mati? Langsung mati. Langsung mati. Jadi harus hati-hati sekali ini megangnya. Ini pelurunya sudah siap semua, tinggal kita bikin sumpitnya. Proses pembuatan sumpit ternyata rumit dan memerlukan ketekunan serta ketelitian. Tidak sesederhana dugaan saya. Dua bilah batang bambu yang berfungsi sebagai badan utama dan laras sumpit haruslah lurus sekaligus memiliki permukaan yang licin di dalamnya agar anak sumpit dapat meluncur dengan sempurna. Ini di dalam bambunya dikasih lagi bambu yang lebih kecil. Nah, kayak gini. Ini buat
taruh lajanya ya. Iya, laja. Kalau misalnya cuma di bambu yang besar, ini susah niupnya. Jadi harus dikasih yang lebih kecil lagi. Biar apa gunanya? Biar tiupnya cepat ya? Tiup. Biar lurus begitu ya? Lurus lagi tuh. Ini karena memang masih lama buatnya, finishingnya nih masih lama. Kita langsung aja nih yang sudah jadi punya Bapak Tholib. Begini caranya. Bagaimana cara Sumpit. Oh gitu Bapak. Coba. Nah, ini yang buat niupnya nih. Ini Bapak pakai apa? Pakai besi. Sama kan? Ini bagian dalamnya. Ini bambu yang kecil. Dipakein lagi kayak alat untuk niupnya biar lebih gampang. Nah, ujungnya tuh ditutup lagi sama ini kayu ya Bapak? Kayu. Ini namanya buat sangkeng. sangkeng. Dikasih lagi sangkeng. Ini gunanya kalau misalnya pelurunya keluar, dia nggak lari kanan kiri. Jadi benar-benar lurus ke depan. Seperti apa caranya? Megangnya bagaimana? Begini. Jadi megangnya begini caranya. Agak ini berat juga ya Bapak ya? Nah, Terus kalau misalnya bisa tahu fokus apa enggaknya bagaimana? Begini cara megangnya? iya. Sungguh pengalaman yang mengesankan bagi saya. Mencoba langsung keakuratan dari senjata tradisional yang sempat menjadi senjata andalan bagi Yonif 600 Raider pada operasi militer di Aceh tahun 2004 silam. Astaga! Udah deket tengahnya Pak. Gemes. Di sini waktu luang masyarakat Lauje, kalau misalnya setelah berkebun atau sebelum berkebun, mereka melakukan aktivitas yang lain. Jadi selain membuat anyaman, juga bikin keranjang. Nah, bapak-bapaknya bermain musik. Terus kalau kita lihat dari struktur badannya secara fisik, memang sedikit seperti masyarakat di pedalaman Dayak ataupun Mentawai. Jadi tersebar seperti yang tempat-tempat yang lain, seperti di Baduy, seperti begitu juga. Jadi mereka sedikit memiliki muka yang oriental. Jadi struktur wajahnya yang kotak dan matanya yang sedikit sipit. Nah, seperti itu memang ciri khas masyarakat pribumi asli Indonesia. Terus kalau dari struktur tubuhnya, memang mereka lebih kecil atau lebih mungil, tapi memiliki kaki yang kuat. Nah, itu ciri khas masyarakat penggunungan. Mereka kuat sekali berjalan sampai berhari-hari. Masyarakat suku Lauje memiliki karakteristik fisik yang hampir mirip dengan suku-suku di kawasan Melanesia yang bersumber pada satu ras utama, yaitu Mongoloid yang tersebar di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Istilah suku Lauje sendiri didasari pada penggunaan kata Lauje yang berarti tidak dalam bahasa sehari-hari mereka. Hampir semua nama suku Kaili dibedakan berdasarkan wilayah serta kata tidak dalam bahasa mereka. Seperti penamaan suku Kaili Daa, Kaili Ledo, Kaili Tara yang semuanya berarti tidak. Masyarakat Lauje memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Mereka menyadari bahwa kebutuhan akan komunikasi dengan dunia luar bisa dimulai dari generasi penerus mereka, yaitu anak-anak. Harapan untuk tidak lagi merasa terasing dengan dunia luar karena keterbatasan bahasa dan budaya membuat bangunan sekolah sementara berdiri di lahan seluas 100 meter di antara kebun coklat ini. Pinter-pinter. SDN terpencil
kecil pindah sangkang ini baru dibangun sekitar 3 tahun ini. Jadi otomatis baru ada sampai kelas 3. Walaupun mereka memang kalau kita lihat pakaiannya masih sangat sederhana, sebagian masih belum tidak memakai seragam dan tidak memakai sepatu, tapi antusiasnya sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat nih, ada beberapa anak yang belum cukup umur tapi maksa untuk ikut belajar. Jadi dia ikut sama kakaknya, cuman ngeliatin belajar. Lucu ya. Ada beberapa. Ini Bapak Kepala Dusunnya. Sebenarnya profesinya bukan seorang guru ya Pak? Iya. Tapi turut membantu di sini karena memang sangat susah guru mengajar di sini. Karena jarang ya. Iya, saya rasa kasihan kalau pada waktu hujan guru-guru yang lain tidak akan naik nanti. Karena sulit sekali dijangkau ke sini. Dan ini juga sekolah ini berdiri di tanahnya Bapak ya? Iya. Ah, mulia sekali Bapak Dusun. Setiap hari ya ngajar di sini? Iya, setiap hari. Melihat antusiasme dari anak-anak suku Lauje untuk belajar, saya pun ingin ikut membantu Pak Malik selaku kepala dusun sekaligus guru bantu di sekolah dasar terpencil ini. Gambar muka sendiri. Pemukiman suku Lauje yang terisolir di dalam hutan menjadikannya jarang terdata oleh Dinas Kependudukan setempat. Hal ini menjadi lebih sulit karena budaya suku Lauje yang tidak memiliki dokumen tertulis. Pinjam nanti. Penamaan anggota keluarga hampir tidak ada. Banyak anak-anak suku Lauje tidak memiliki nama. Bahkan seringkali nama anak-anak di sini merupakan pemberian dari pendatang atau tamu seperti saya. Yang ini nama siapa? Kamu sudah punya nama? Namanya siapa? Malu. Yang belum punya nama yang mana, Mbak? Yang teman ini. Belum ada nama. Kamu belum punya nama? Mau kakak kasih nama? Ya. Bapak, jadi tidak apa-apa kalau saya langsung kasih nama di sini. Tidak masalah dengan orang tuanya. Ini mudah-mudahan nama yang saya kasih bisa jadi anak yang pemberani ya, berani ya, berani, bijaksana, menjadi seorang pemimpin yang mandiri, kreatif, dan juga jadi orang sukses. Bagian dari nama saya. Itu adalah nama dari bapak saya. Oh, sekarang namanya Kamil ya. Kamil itu artinya sempurna. Dan jadi anak yang sempurna. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T. Yang cepat, 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T. Itu pohonnya yang itu. Oh ini besar. Buat masyarakat Lauje, rotan itu bukan hanya sebagai bahan anyaman saja, tapi untuk membangun rumah. Dijadikan sebagai pengikat-pengikat pondasi, dan itu kuat sekali loh tali-tali rotannya. Tercatat ada sekitar 13 juta hektar dari total 143 juta hektar hutan di Indonesia yang ditumbuhi rotan. Hutan Indonesia merupakan penghasil rotan terbesar di dunia. Ada sekitar 70% dari populasi rotan dunia tumbuh liar di wilayah hutan tropis Indonesia. Di Pulau Sulawesi sendiri terdapat sekitar 36 jenis rotan yang tersebar di seluruh wilayah hutannya. Tumbuhan yang termasuk dalam famili Palmae ini memiliki karakter batang yang lentur dan kuat. Masyarakat Lauje biasa memanfaatkan rotan dari jenis saloso.
Tumbuhnya menjulur dan merambat, serta memiliki batang yang ulet dan kuat, sehingga cocok untuk digunakan sebagai bahan tali anyaman. Ini biar bisa kita manfaatin jadi tali, harus dibelah-belah kecil-kecil. Jadi kalau udah belah kecil seperti ini, ditipisin. Jadi dalamnya itu dibuang. Seperti Bapak tuh bikin tuh. Nah, pokoknya sampai rotanya lentur, bisa jadi tali. Nah, ini udah lentur nih. Ini sudah bagus. Susun satu-satu, nanti kita bawa ke kampung. Tali rotan itu buat pembangunan rumah atau dibilangnya di sini labong ya, Bapak. Itu paling terpenting karena untuk mengikat sambungan-sambungannya antara bambu dan fondasi. Tapi kalau misalnya nggak ada tali rotan, penggantinya apa, Pak? Tali hutan. Akar-akar pohon itu ya, yang melilit-melilit itu juga sama kuat. Sama. Pekerjaannya cepet loh ini. Soalnya kan dilakukan secara gotong royong. Jadi bisa sampai 10 orang, sampai 30 orang yang mengerjakan. Cuman butuh waktu berapa lama biasa, Pak? Hanya beberapa jam saja ya? 2 sampai 3 jam begitu. Sudah jadi, udah sampai atapnya juga. Masyarakat Dusun 7 Pine Sangkang sedari dulu sudah menjalankan tradisi membangun rumah atau labong secara gotong royong. Jalinan ikatan tali rotan yang kuat seakan melambangkan persaudaraan mereka yang kokoh. Bangunan rumah masyarakat Lauje merupakan bangunan semi permanen. Mereka memanfaatkan material langsung dari alam sebagai bahan dasarnya. Susun di atasnya begini ya? Kejepit. Tadi sampai kejepit. Rumah-rumah tradisional seperti ini atau rumah semi permanen, biasanya kan kalau atapnya itu menggunakan rumbia atau dedaunan dari daun sagu ataupun daun lontar. Tapi kalau di sini atapnya itu menggunakan bambu. Bambu disusun-susun, ditata dengan rapi. Kenapa? Karena biar tidak bocor kalau hujan. Jadi pengerjaannya memang sedikit agak lama. Meski belum mengenal teknologi, namun masyarakat Lauje rupanya sudah paham betul mengenai komposisi ruang. Bilah-bilah bambu mereka susun rapi untuk digunakan sebagai atap dan lantai rumah. Mereka mempunyai satu tradisi, kalau misalnya salah satu dari keluarga mereka ada yang meninggal, mereka wajib untuk pindah atau membuat rumah yang baru. Nah itu alasannya banyak ya, kenapa mereka melakukan itu. Ada yang bilang udah tradisi dari nenek moyang, ada yang bilang karena mereka takut. Karena katanya kalau misalnya tetap tinggal di rumah yang lama, nah itu katanya ada kepercayaan salah satu dari keluarga yang lain akan diambil juga, meninggal juga. Cuman sampai sekarang banyaknya sih karena mereka sudah dari turun-temurun dibilang seperti itu, jadi banyaknya takut ya, Bapak ya. Jadi Bapak takut, akhirnya bikin lagi yang baru. Ibu. Tambah, makasih Bu. Tambah lagi. Ini rumahnya udah hampir selesai. Yang penting nih lantainya sudah selesai semua. Sebagian tinggal dinding sama atap nih, karena bahan bambunya habis. Lagi diambil lagi di hutan. Nah, kalau kita lihat
rumahnya tuh kecil, ya kan? Udah gitu bahannya juga sederhana banget, cuma pakai bambu, udah gitu diikat sama tali-tali rotan. Tapi nih kekuatannya diuji dong, lihat dong, pada naik semua, ada hampir 10 orang dewasa naik. Karena memang rumah ini bisa ditempatin sampai 2-3 kakak. Bentuknya sederhana ya, tapi kekuatannya luar biasa. Ini nyobain mau gak ini? Halo, yang gue atau keadaan kita puas sekali.